Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Setiawan, bertugas di SMK Negeri 1 Baso, dan dalam kesempatan kali ini selaku tugas wakil kurikulum akan memberikan beberapa informasi terkait pelajaran kita di SMK Negeri 1 Baso di bidang kurikulum dan karakter belajar SMK. Materi ini kami tujukan terutama bagi siswa-siswi baru kami di SMK Negeri 1 Baso yang akan masuk di tahun pelajaran baru 2021-2022, karena kegiatan PBM kita dalam awal tahun ajaran ini masih bersifat daring, sehingga proses MPLS pun dilaksanakan secara daring. Jadi di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami akan memberikan materi terkait dengan kurikulum dan karakter belajar di SMK. Sebagai tahap awal, kami berkabar bahwa di SMK Negeri 1 Baso kita memiliki 48 orang guru, kemudian dibantu juga oleh Bapak Ibu dari tata usaha sebanyak 11 orang, sehingga semuanya berpadu untuk proses belajar mengajar kelancaran siswa-siswi kami untuk bisa bersekolah di SMK Negeri 1 Baso. Terkait dengan kondisi sekarang, proses PBM di sekolah bisa dalam 3 moda pembelajaran. Yang pertama dengan sistem tatap muka, yaitu seperti pembelajaran umumnya, siswa hadir di sekolah dan guru hadir di sekolah. Keduanya melaksanakan proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Namun semenjak COVID mulai merebak, ini bisa saja berubah ke model pembelajaran lain, yaitu bisa dengan pembelajaran daring, yaitu melalui jaringan dengan aplikasi internet dan lain-lain, yaitu dalam pembelajaran ini disebut juga dengan moda pembelajaran daring. Dan bisa juga beralih atau berubah, yaitu menggunakan moda pembelajaran luring, yaitu di luar jaringan, di mana siswa, sebagai salah satu contohnya, siswa mengambil tugas atau catatan ke sekolah, kemudian balik ke rumah mengerjakan tugas-tugas dengan mencari bahan dari buku atau internet, kemudian mengumpulkannya kembali di sekolah. Dengan sistem ini dan keadaan seperti sekarang, semua siswa kami harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi, karena virus Corona yang belum berakhir ini menyebabkan kita juga harus bisa dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat untuk berbagai keadaan. Jadi jangan sampai nanti virus Corona, keberadaan virus ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa giat belajar. Sehingga motivasi harus dibangun dari diri Anda sendiri. Kemudian dari proses belajar di SMK Negeri 1 Baso itu, bila dibanding dengan di SMA, di SMP atau di MTS dahulu, mengalami jauh perubahan, di mana di SMK ini kita sudah diberi penjurusan langsung di kelas 10, sehingga apa yang menjadi target dari masing-masing jurusan, jadi apa spesifikasi kepintaran atau keahlian kita, soft skill kita atau sesuai dengan penjurusannya, itu telah diasah dari kelas 1. Terkait dengan pembelajaran juga mengalami pergantian atau perubahan mata diklat atau mata pelajaran. Misalnya di kelas 1 Ananda belajar tentang dasar-dasar akuntansi. Nanti di kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 11 dan kelas 12 itu bisa saja tidak dipelajari lagi, karena sudah meningkat ke pembelajaran berikutnya yang lebih spesifik ke jurusan-jurusan yang ada. Sehingga untuk itu kita harus
berpikir lebih maju, berpikir untuk berubah, dan jangan anggap dari SMP atau MTS pindah ke SMK itu hanya pindah sekolah saja. Namun kita di SMK jauh berbeda dengan MTS atau SMP dulu. Bahkan dengan SMA kita juga jauh berbeda, karena kita mendalami jurusan masing-masing, kemudian masuk ke dunia usaha, dunia industri, praktek lapangan, sehingga itu jauh berbeda dari kondisi di SMA. Kemudian dari kegiatan yang ada di pembelajaran kita, guru-guru di SMK Negeri 1 Baso akan memberikan pelajarannya atau memberikan ilmunya atau mentransfer pengetahuannya dari berbagai media juga. Karena terkait dengan masih merebaknya virus corona ini, maka guru-guru bisa saja berbagi informasi melalui WA group, berbagi informasi melalui channel YouTube, berbagi informasi melalui web atau blog masing-masing guru, atau malahan informasi nanti juga dibagikan melalui channel sekolah kita. Jadi ada juga channel sekolah YouTube-nya, YouTube SMK Negeri 1 Baso, juga ada web sekolah, web SMK Negeri 1 Baso. Jadi dari itu, untuk setiap mata pelajaran kita harus memperhatikan bagaimana kebutuhan, bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing bapak dan ibu guru kita. Kemudian setelah mengikuti proses belajar di SMK, hal utama yang akan diraih, yang akan menjadi target, yaitu Ananda menjadi seorang pekerja. Yang utamanya sekali yaitu menjadi seorang entrepreneur, yaitu orang yang mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi dari keterampilan yang diperoleh di sekolah, diharapkan nanti setelah keluar dari SMK Baso itu bisa membuka usaha sendiri. Atau target kedua, setelah kita bersekolah di SMK Baso, kita mampu dan bisa untuk bersaing mencari kerja di tempat orang lain. Jadi ilmu yang kita dapat di sekolah, kita terapkan di kantor atau bidang usaha orang lain, di mana disitulah kita mencari pekerjaan. Atau yang ketiga, baru targetnya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, karena siswa tamatan SMK juga bisa kuliah, juga bisa ke perguruan tinggi. Selama mengalami proses belajar mengajar di SMK, di lingkungan sekolah ini kita berusaha dipoles untuk memahami bagaimana karakter dunia kerja. Jadi keilmuan diasah, kemudian keterampilan ditingkatkan, kemudian juga ada pemahaman terhadap budaya industri, di mana siswa-siswi nanti akan digabungkan dalam pusat pengembangan karir siswa atau PPKS di SMK ini, dengan tujuan agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Baso paham bagaimana seharusnya dia bekerja, bagaimana seharusnya dia melayani, bagaimana seharusnya dia bisa menjadi penghubung yang baik antara dunia kerja yang dihadapinya dengan bagaimana dia nanti misalnya bekerja di perbankan atau bekerja di perkantoran, bagaimana sikap dan kepribadiannya untuk bisa memberi pelayanan yang baik, memberi usaha maksimal agar konsumen bisa melaksanakan transaksi dan interaksi dengannya bersifat maksimal dan hasilnya yang terbaik. Jadi hal itu akan diusahakan, akan dipersamakan di SMK Negeri 1 Baso agar siswa-siswi memiliki sikap yang demikian. Karakter-karakter seperti kejujuran, kemudian kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, ya, itu berusaha diasah. Kemudian komunikasi, bagaimana bisa menyampaikan pesan yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik, karena itulah bahagian dari hal yang akan menjadi sebuah patokan utama selain pengetahuan, komunikasi, dan ini kejujuran itu adalah bagian penting dari ketika kita akan masuk ke dunia kerja. Sehingga bagaimana di sekolah nanti Bapak Ibu guru akan memoles Ananda seperti itu.
Jadi jangan sampai nanti beranggapan oh di SMK 1 Baso kita ingin dapat nilai untuk pengetahuan, maka fokusnya di belajar saja, interaksi dengan kawan, interaksi dengan guru, interaksi ketika PKL nanti bermasalah, itu juga tidak hal yang tidak baik, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian di SMK Negeri 1 Baso kita juga untuk melancarkan semua proses itu, maka dibuatlah peraturan akademik. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat siswa-siswi semua untuk bisa fokus belajar di sekolah ini walaupun dalam keadaan pandemi ataupun dalam keadaan kita belajar normal atau tatap muka, sehingga proses belajar mengajar perlu diatur, perlu dibuat aturan yang jelas. Yang pertama berkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Setiap siswa di SMK Negeri 1 Baso itu harus menghadiri, datang aktif di kelasnya masing-masing, itu setidaknya dalam pembelajaran itu sebanyak 39 minggu. Jadi mereka belajar baik di rumah ataupun hadir di sekolah dalam 1 tahun ajaran itu lebih kurang 39 minggu ya. Jadi kegiatan pembelajarannya itu bisa juga yang ada di labor atau bengkel, ada juga yang di depan di dalam kelas, ada juga malahan kalau sekarang ini kan ada juga yang bersifat daring, sehingga proses itu harus tetap Ananda ikuti untuk mencapai pembelajaran 39 minggu dalam 1 semester ini. Kemudian untuk tingkat kehadiran di SMK baik bersifat daring ataupun kehadiran langsung itu dinilai sama saja, walaupun dia daring, walaupun dia tatap muka, maka kehadiran minimal yaitu 90%. Jadi bukan berarti ketika kita mengalami pandemi sekarang tidak hadir di sekolah menyebabkan Anda tidak mengikuti PBM, tidak hadir dalam classroom, tidak gabung dengan WA group, itu menjadikan Anda aman, tidak ada. Jadi walaupun kita berjarak, tetapi tetap Bapak Ibu guru akan melakukan absensi, sehingga jangan sampai nanti kehadiran Anda di bawah 90%, sehingga itu bisa jadi penghambat Anda untuk naik ke tingkat berikutnya. Kemudian info ketidakhadiran itu memang bisa diterima pihak sekolah apabila dalam kondisi pertama sakit. Berarti Anda nanti berkirim surat, atau dalam keadaan sekarang bisa berkirim foto surat keterangan sakit kepada wali kelas atau KPK-nya atau pengurus kelas untuk bisa dikabarkan ke sekolah. Itu tetap diterima. Atau izin, ada keperluan keluarga yang mendesak dan lain-lain, itu juga bisa berupa surat. Dan hal yang tidak diizinkan yaitu bolos tanpa keterangan atau alfa. Itu nanti di PBM kita akan ada pengurangan nilainya untuk reward and punishment. Jadi ketika kita alfa, ketika kita bolos, itu nilai Ananda di awal belajar itu diberi nilai 250. Ketika itu makin lama makin banyak pelanggaran, itu makin lama makin berkurang. Nah, salah satu penyebabnya adalah ketidakhadiran. Kemudian ada juga keterlambatan, itu juga akan menjadi penyebab menurunnya nilai. Kemudian dalam proses belajar mengajar, kita di SMK Negeri 1 Baso banyak proses atau tahapan belajar mengajar sampai ke proses penilaian yang akan Ananda ikuti. Salah satu bentuknya yaitu ujian harian. Ujian harian sekarang ada yang berupa tatap muka, di mana di dalam kelas itu guru memberikan tugas, memberikan ujian dan langsung Anda jawab. Ada juga sekarang ujian harian dengan sistem daring, di antaranya menggunakan di Google Classroom, kemudian Bapak Ibu gurunya men-setting soal, nanti Anda jawab di jaringan tersebut, nah, dan nilainya nanti langsung masuk ke email Bapak dan Ibu gurunya. Itu harus diikuti secara maksimal. Ada juga ulangan tengah semester, ada juga ulangan akhir sekolah untuk kelas 12
dan juga ada ulangan atau uji kompetensi keahlian, yaitu ketika Ananda akan tamat nanti akan diuji dulu kemampuan atau skillnya. Seperti sepeda motor akan diuji bagaimana keterampilannya memperbaiki sepeda motor. Kemudian teknik komputer jaringan, bagaimana ia merakit komputer, instalasi sampai membuat jaringan dan lain-lain, itu akan diuji oleh penguji eksternal atau dari pihak luar. Kalau Ananda lulus di sini, maka akan mendapatkan sertifikat UKK, yaitu sertifikat uji kompetensi keahlian. Kemudian bentuk-bentuk tugas, nah itu bermacam sesuai dengan Bapak Ibu guru nanti yang akan memberikan tugas-tugas. Kemudian ada juga berkaitan dengan sanksi. Jadi sanksi diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti proses-proses di atas melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan pemberian sanksi yaitu pemberian peringatan. Biasanya peringatan pertama akan diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kemudian seandainya ini masih belum diindahkan, maka meningkat dia pemberian peringatan ataupun malahan panggilan oleh wali kelas. Kemudian berlanjut lagi ke pemanggilan oleh KPK atau Ketua Kompetensi Keahlian. Kemudian ada juga kalau masalahnya masih berlanjut dan tidak bisa selesai, berlanjut ke pemanggilan oleh wakil kesiswaan. Dan apabila Ananda masih belum bisa untuk menyesuaikan diri dengan SMK Negeri 1 Baso, misalnya tidak masuk, tidak ada keterangan, tanpa ada kejelasan, itu tahapan terakhir yaitu pemanggilan oleh kepala sekolah. Biasanya ini akan menanyakan kepada orang tua bagaimana kondisi anaknya, apakah memang lanjut di SMK 1 Baso atau memang dia tidak akan lagi bersekolah. Andai Ananda tidak melaksanakan perubahan. Namun bila berubah, tentu semuanya masih terbuka peluang untuk bisa lebih baik. Kemudian dari proses yang panjang tadi, mulai dari persiapan belajar, kemudian proses belajar, kemudian mempersiapkan ujian sampai ke penilaian, maka semuanya ini ditambah dengan nilai etika atau sikap, tambah dengan nilai kejujuran atau komunikasi yang baik, itu akan menjadi include dalam penilaian Bapak dan Ibu guru, sehingga bagi yang bisa mengusahakan bagaimana ia bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang tadi, insya Allah itu bisa akan mendapat nilai yang baik dan semoga saja bisa menyelesaikan pendidikannya di SMK Negeri 1 Baso dengan nilai yang baik juga. Namun keadaan seperti ini di mana corona ini masih berlanjut. Nah, kemarin di tahun 2020-2021 itu banyak juga di antara siswa-siswi kelas 10 terutama ya, yang belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini, sehingga mereka lalai tidak mengikuti PBM. Nah, ternyata akhirnya tidak berlangsung lama. Setelah mereka mendaftar, kemudian ikut beberapa kali kelas di SMK 1 Baso, akhirnya hilang tanpa keterangan. Ya, namun akhirnya bagaimana? Tugas tidak ada, ujian tidak mengikuti, mid semester tidak datang, ya akhirnya nilainya 0 saja. Jadi jangan sampai ini terjadi untuk Ananda kelas 10 yang akan diterima di SMK Negeri 1 Baso, karena target kita belajar itu adalah dari hati kita untuk masa depan, untuk membahagiakan orang tua, dan untuk target-target lainnya. Bukan masih seperti anak-anak waktu di SMP, waktu di MTS, ya masih berpikir untuk berhura-hura ya, atau menikmati ya masa-masa mudanya dahulu. Tapi kalau sekarang Anda sudah dewasa, sehingga berpikir untuk kemajuan. Jadi proses penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk ulangan harian, dalam bentuk ujian mid semester, dalam ujian semester, ujian akhir sekolah, dan itu harus mencakup semua kompetensi, semua mata pelajaran. Kemudian kami ingatkan juga bahwa di pelajaran di SMK Negeri 1 Baso dan SMK umumnya itu akan dikelompokkan ke dalam dua rumpun mata pelajaran. Yang pertama namanya adaptif normatif, yaitu mata pelajaran yang sifatnya umum.
Kemudian ada juga mata pelajaran kejuruan. Kedua-duanya itu sama-sama berkaitan. Bagaimana usaha kita untuk mencapai nilai mata pelajaran umum yang baik, itu juga harus dilaksanakan di mata pelajaran kejuruan. Malahan mata pelajaran kejuruan apabila satu saja tidak tuntas, maka Anda tidak naik ke kelas berikutnya. Jadi hal patokan yang penting di SMK Negeri 1 Baso atau SMK pada umumnya, hal penting yang harus dipikirkan juga, jangan sampai lalai di mata pelajaran kejuruan. Walaupun untuk mata pelajaran adaptif normatif atau mata pelajaran umum juga Anda harus maksimal, karena batasnya cuma juga 2. Apabila 2 mata pelajaran tidak tuntas di adaptif normatif, itu masih bisa ada peluang. Namun kalau sudah 3, itu juga sama, tinggal kelas atau mengulang lagi di tingkat yang sama. Berikut dari proses PBM, andai kata kita belum maksimal di tahap pertama, ya kita akan memberi peluang remedial bagi siswa-siswi yang akan memperbaiki nilai-nilai mata pelajaran di UH-nya yang terlewatkan, sehingga bisa Anda aktif bertanya, mencari solusi apabila nilainya masih belum mencapai KKM. Kemudian di SMK Negeri 1 Baso kita memiliki beberapa fasilitas yang tersedia yang bisa siswa-siswi nikmati juga, seperti berbagai bengkel dan labor yang ada, itu diperuntukkan untuk jurusan masing-masing. Kemudian ada juga pemanfaatan media pembelajaran nanti yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru, itu menjadi juga bagian dari hak Anda. Kemudian ada juga alat-alat perabot seperti meja kursi yang sudah disediakan. Kemudian labor. Jadi bagi mata pelajaran kejuruan yang bekerja di kantor atau sifatnya program keahlian akuntansi dan keuangan, mereka bekerja di labor keuangan dan labor akuntansi. Kemudian ada juga otomatisasi tata kelola perkantoran atau perkantoran, itu ada juga labor OTKP. Sementara yang TKJ itu juga ada bengkel TKJ dan bengkel sepeda motor. Kemudian di sekolah kita juga disediakan sarana berupa pustaka, WC, musola, ya. Kemudian sarana air bersih itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian tidak lupa juga untuk siswa yang memiliki kendala, baik itu belajar, itu bisa juga berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru BK atau bimbingan konseling yang ada di sekolah kita. Kemudian selain berusaha mengasah kemampuan keterampilan, misalnya bagi yang kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, ya rapi bekerja, terampil memperbaiki komputer, tetapi juga harus memiliki jiwa dan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena ketika kita dihadapkan dengan dunia kerja, ini adalah hal pokok. Karena apa? Kita pintar tetapi tidak bisa berkomunikasi, tidak memiliki kesopanan, itu tidak akan dimanfaatkan oleh dunia kerja, karena banyak lagi pekerja-pekerja lain yang bisa mereka pekerjakan dengan sikap-sikap yang baik. Sehingga sifat-sifat seperti ini perlu diasuh, perlu ditumbuhkan sejak Ananda mulailah masuk di SMK ini. Maka pahami bahwa kita harus punya kesopanan, kemudian budaya salam, ya. Salam itu tidak harus berjabat tangan, tetapi bisa mengucapkan assalamualaikum, ya. Ketika masuk ke kantor, ketika masuk ke ruang tata usaha, ucapkan dulu assalamualaikum. Kemudian bertanya dengan baik, bagaimana menyapa, bagaimana kesopanan, itu merupakan hal yang harus dibiasakan sejak dari awal. Kemudian setelah melaksanakan proses PBM, itu di SMK Negeri 1 Baso, hal yang juga menjadi penguat proses belajar yang telah kita laksanakan, maka di tahap sebelum mereka mengikuti ujian mid semester atau ujian semester, bahkan ujian akhir sekolah, itu ada namanya kartu kendali PBM. Kartu kendali PBM itu berisi mata pelajaran yang Anda ikuti dalam satu semester. Kemudian ada kolom-kolom tugas, kolom-kolom ujian, dan kolom-kolom
remedial dan lain-lainnya. Apabila misalnya belajar sejarah Indonesia Anda mendapat 3 buah tugas atau 4 buah tugas sebelum mid semester, maka itu harus lengkap dulu ditandatangani oleh guru yang bersangkutan. Setelah cukup semua mata pelajaran yang Anda ikuti itu sudah tuntas Anda kerjakan tugas dan ujiannya, baru bisa mendapat kartu ujian mid semester. Sehingga untuk itu coba difikirkan, coba diusahakan bagaimana kita setiap tugas itu bisa dilaksanakan secara cepat. Jangan sampai menunda dulu minggu depan, menunda dulu besok, menunda dulu karena besok juga ya ada lagi tugas yang lain. Jadi setiap hari Anda harus mengerjakan dan melengkapi tugas. Selambat-lambatnya biasanya gurunya menagih untuk esok harinya, sehingga setiap hari ketika kita sudah masuk PBM itu tugas mohon dan langsung aja dikerjakan, jangan sampai ditunda, karena itu nanti akan menjadi akumulasi dan ketika sudah banyak, nah mulailah panik, akhirnya menyerah ya, seperti beberapa orang teman atau kakak kelasnya dahulu yang banyak juga yang menyerah setelah dikasih kartu kendali PBM. Jadi usahakan setiap tugas langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda untuk menyelesaikannya. Kemudian ini dia bentuk dari ujian yang ada kita dilaksanakan di sekolah. Yang pertama ujian harian ya bersama Bapak Ibu guru di mata pelajaran, dan kemudian ada juga ujian yang diatur secara bersama yaitu penilaian tengah semester atau mid semester. Kemudian penilaian akhir semester yaitu ujian akhir. Kemudian pelaksanaan ujian sekolah yaitu ujian bagi siswa kelas 12 di semester 6, yaitu penentu bagi nilai ijazah. Kemudian ada juga nanti bagi sejak tahun 2021 ini akan ada namanya AKM atau asesmen kompetensi minimum yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di September bagi siswa kelas 11 sekarang. Jadi kelas 10 juga harus bersiap-siap bagaimana ia menghadapi AKM, asesmen kompetensi minimum yang akan diacak dari siswa yang ada di SMK kita, diambil dari Dapodik, itu lebih kurang 45 orang siswa, dan cadangannya lebih kurang 60, jadinya itu siap-siap untuk diuji melalui jaringan. Jadi dia ujiannya bersifat online. Kemudian ada juga pelaksanaan UKK, uji kompetensi keahlian, yang akan diujikan kepada masing-masing siswa nanti terutama di kelas 12. Jadi Anda harus paham dengan kompetensinya, dengan keahlian yang ada jurusannya, sehingga jangan sampai lalai untuk meningkatkan kompetensi ini. Kemudian sebagai penutup tamatan SMK, target utama kita adalah untuk bisa membuka lapangan usaha. Target kedua kita adalah untuk bisa bekerja dengan orang lain, dan baru target ketiga adalah bisa kuliah. Akan lebih mantap lagi nanti ketika Anda tamat SMK, kemudian membuka lapangan usaha setelah berhasil, nah baru bekerja. Apa sebab? Karena ingin meringankan beban orang tua. Itu baru tamatan SMK yang kompeten nih. Atau Pak, kami tamat SMK, setelah itu bekerja dulu, setelah punya penghasilan sendiri ingin berkuliah. Nah, bagus juga. Namun jangan sampai nanti ketika kita telah tamat sekolah, ternyata di rumah tidur-tiduran tanpa ada kepastian. Jadi bagaimana datang ke sekolah, bagaimana serius menuntut ilmu, bagaimana usaha membahagiakan orang tua, itu adalah bahagian dari ikhtiar kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Walaupun takdir milik Allah, tapi usaha itu di tangan kita. Jadi demikian saja mungkin informasi dari kami bagian kurikulum, dengan harapan dan keinginan siswa-siswi kami yang baru yang dalam masa MPLS 2021-2022 ini harus dihadapi dengan daring, namun semangat tetap membara. Demikian saja dari saya, Bapak Irwan Setiawan, SMK Negeri 1 Baso, SMK bisa, SMK luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.